Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Widawatama, NIM 2411734031. Kelas PJKR A. Selamat datang. Dalam video ini kita akan membahas fenomena plagiasi dalam karya ilmiah. Mulai dari contoh kasus, bentuk-bentuk plagiasi yang sering terjadi, hingga sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Yang pertama adalah kasus plagiasi karya ilmiah di Indonesia. Plagiasi karya ilmiah bukanlah hal baru di Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan plagiasi oleh seorang dosen di Universitas Teuku Umar. Dalam kasus ini, dosen tersebut diduga menyalin karya ilmiah tanpa memberikan kredit yang layak kepada penulis aslinya. Dan kedua, bentuk-bentuk plagiasi dalam karya ilmiah. Plagiasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain mengutip tanpa menyebutkan sumber, mengambil kata-kata atau kalimat dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Yang kedua, parafrase tanpa atribut. Contohnya, menyampaikan ide orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa membiarkan kredit. Yang ketiga, self-plagiarism. Contohnya itu menggunakan kembali karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya sebagai karya baru. Dan yang terakhir, menyajikan karya orang lain sebagai milik sendiri, yaitu menyerahkan karya orang lain sebagai karya hasil pribadi. Oke, selanjutnya adalah sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme. Oke, di Indonesia, pelaku plagiasi dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan beberapa peraturan. Antara lain, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Plagiasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pasal 70 mengatur bahwa lulusan yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang terakhir, Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010, yaitu mengatur sanksi administratif bagi institusi pendidikan yang terbukti membiarkan plagiasi. Oke, selanjutnya pentingnya integritas akademik. Integritas akademik adalah fondasi dari dunia pendidikan yang berkualitas. Menghindari plagiasi bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga menghargai karya dan ide orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari bersama-sama menjaga integritas dan kejujuran dalam dunia akademik. Semoga video yang saya buat bisa menambah wawasan teman-teman dan tidak meniru karya ilmiah orang lain. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Dimas Satya, izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.